hita saluhutna. Pos rohanami inang di bagasan hahi pason hita saluhutna diramoti Tuhani. Nuai di bagas tabe tak ihuton ma panduan acara PA natapatupa sahali saminggu di bagasan las niroha. Jala di bagasan serep niroha marsomba tuadopan ni debata. Martang yang nahohom mahita. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 22 ayat sada dohot ayat 2. Bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, karena kasih yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, hingga kami masih boleh ada pada saat ini. Dan kami perempuan HKBP Taman Mini dapat melakukan PA paropuan di rumah kami masing-masing. Sungguh kami bersyukur Bapa. Dengan kemajuan teknologi ini, kami dapat memuji Engkau, memuliakan nama. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman nanti yang akan dibawakan oleh pendeta kami, boleh kami mengerti dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami sadar dan kami sungguh mengerti Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sungguh-sungguh haus dan rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, berbicaralah, beracaralah Roh Kudus pada PA ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 512 holan ayat 2. Ima dibuat sian sadak kronika 10 pitu
ayat 10 nom 1 ayat 27 rap majaha mahita. Dungi masuk Raja Daud tu bagasan undung-undungi laus hudul maibana di adopan ni Jehovah nin nama. Tungi sema au pola ale Jehovah de bataku jala tungi sema pola anggo pinok parhu umbahen tunggi buan hoau sahat rotuson. Akut ni mau tiku dope di roham ale de bata pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinok parina posom taringot tu na masa sogot jalanunga ditatap hoau songon panatap ni jolma ale Jehovah de bata na digijangi. Tung aha dope akut ni si dohonon ni si Daud tuho Allah hamuliaonna binas Allah hamuliaon nabi nasa basahon mutu naposom alai tahe ditadahodo naposom. Ale Jehovah alani au naposom jala hombar tulomo ni roham nunga dibaiko saluhut ha holongan na bolon non lau pabotohon sude aka habal gaonon. Ale Jehovah da ngadong nanggo sada tu dosono jala da ngadong debata dukon niho ombar tu saluhut naung binege ni pinggol nami jala tung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel pola tung debata sadiri borhat lau manobus sada bangso ainonna dohot lau mambain goarmu na marbarita marhitesian halongangan bolon dohot na sokal lau pabalihon aka bangso parbegu maradopon bangsom na tinobus musian bisir. Jalanunga dipadiriho diho bangsom Israel bain bangsom ro di saleleng-lelengna jalaho ale Jehovah gabe de bata nasida atong ale Jehovah say pahot mahata naung pinar baga-bagami tu naposom taringot tu pinok parna sahat ro di saleleng-lelengna jalabain mahombar tu na pinar baga-bagami. Olo say sitong mai jalalam tu timbul na guar muro di saleleng-leleng na asa dohonon ni halak songonon Jehovah siebot do debatani Israel. Ibana tongon debata humokop Israel jalahot do ia pinopar ni naposo ni si Daud di jolomi. Aiho ale di bataku nunga di papatar ho tu pinggol ni naposom pabuha ikon paulionmu di ibana sada bagas ala nido umbahen hum rohani naposomon martangian di adopanmon onpe alo Jehovah ho sadiri do di bata jalanunga di perbaga-baga ho tu naposom hata nadengganon atong nunga sapala lomoro hama masuk-masuk pinopar ni naposom asahot di hadapan muro di saleleng-lelengna ay manangisi na pinasu pasum ngale Jehovah ima dapotan pasu-pasu ro di saleleng-lelengna ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa amin. Marede hita siang bukwede nomor 510 ayat saja. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan
yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada malam ini karena pengumuman perempuan HKBP Taman Mini bisa melaksanakan PA secara media. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati ibadah kami pada malam ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat program kerja HKBP Taman Mini, baik itu diakonia, koinonia maupun marturia. Kiranya Engkau memberkati semua program dan pelayanannya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumahnya. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kami sebut satu persatu mereka di dalam doa kami ya Tuhan. Nyonya Sintua Pasaribu Boru Situmorang, Nyonya Utauruk Boru Papahan dari W5, Nyonya Utapea Boru Tobing dari W5, Nyonya Siahan Boru Napi Tupulu dari W5, Nyonya Siahan Boru Utasoid dari W9, Nyonya Aritonang Boru Opusunggu dari W10, Nyonya Simanjuntak Boru Padede dari W10, Nyonya Panjaitan Boru Siahan dari W10, Nyonya Sintua Osiregar Boru Sihombing dari W10, Nyonya Tobing Boru Siagian dari W10, Pendeta Pansur Naibaho dan Maria Boru Situmeang. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau juga memberkati segala obat-obat yang mereka makan, sehingga melalui obat itu Engkau hadir untuk memberikan kesehatan kepada mereka. Pulihkanlah kesehatan mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik. Bapa yang di surga, kuatkanlah hati mereka, kuatkanlah iman mereka, dan Engkau senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka. Ajarlah mereka untuk senantiasa selalu bersandar dan berseru hanya kepada-Mu saja. Bapa yang di surga, kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden, Kabinet maupun pemerintah kami sampai yang ke daerah. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau juga memberikan mereka kekuatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Berkatilah pemerintahan kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dalam mengambil Tuhan solusi dalam menghadapi virus corona ini, sehingga virus corona ini bisa cepat berlalu dari negara kami ini, sehingga kami bisa melakukan semua aktivitas kami kembali dengan baik. Berkatilah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah ekonomi bangsa kami, sehingga Tuhan kami bisa hidup lebih sejahtera. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami Tuhan yang sudah terpapar virus corona Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumahnya dalam isolasi mandiri. Berkatilah semua proses pengobatan yang mereka lakukan ya Bapa, sehingga Tuhan semua obat-obat yang mereka makan Tuhan Engkau berkati, sehingga melalui obat itu Engkau hadir juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau memberikan mereka kesabaran, Engkau memberikan mereka kekuatan ya Bapa, dan ajarlah mereka juga untuk senantiasa selalu berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat para medis, para relawan yang sedang berjuang untuk menyelamatkan Tuhan para pasien. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan di dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh sukacita. Engkau juga Tuhan menguatkan iman mereka, Engkau juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan, sehingga mereka keluarganya terhindar dari virus corona. Engkau senantiasa memberkati mereka ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan yang sedang berduka cita akibat ditinggalkan oleh suami, istri, anak maupun saudara yang lain. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi mereka Tuhan terhibur oleh karena Tuhan mengasihi mereka. Bapa yang di surga, masih banyak anak kami minta kepada-Mu, namun semuanya ini kami serahkan hanya kepada-Mu. Namun sebelumnya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur kepada-Mu. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 20 walu ayat sada.
kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu dalam PA Seksi Perempuan HKBP Taman Mini. Saya yakin bahwa kita harus tetap sukacita, ya, meskipun PA ini kita lakukan secara virtual di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab wanita yang sangat luar biasa, yaitu Hana, melalui firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kita sudah masuk pada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Mengajak kita sekaligus mengingatkan kita betapa pentingnya dan kita harus senantiasa hidup di dalam doa. Tentu kita harus selalu mengingat perkataan yang mengatakan bahwa doa adalah kekuatan terbesar yang dimiliki orang percaya. Saya yakin bahwa kita semua sudah sangat familiar dengan nama Hana dan juga bagaimana kepribadian serta apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Atau barangkali kita sudah membaca teks firman Tuhan ini atau tentang profil Hana itu sendiri. Hana adalah istri dari Elkana, tetapi Elkana juga memiliki istri yang lain, yaitu Penina. Sehingga kita katakan bahwa Elkana berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu. Sehingga sangat bertentangan. Kita tahu bahwa ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18, juga Matius 19 ayat 6. Tetapi setiap tahun, ya, bahwa Elkana bersama keluarganya, ia pergi ke Shilo untuk beribadah. Di Shilo ada bait Allah, dan setiap tahun dengan istrinya yang dua itu dan anak-anaknya, Elkana pergi beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu bagaimana peribadahan keluarga ini ketika Elkana hidup berpoligami. Kemudian ternyata ada konflik di tengah-tengah keluarga Elkana antara Penina dan Hana. Penina setiap waktu, ya, dikatakan setiap mereka pergi beribadah, barangkali dalam ibadah itu atau selesai ibadah, dia selalu mengejek Hana sendiri. Dia selalu menghina Hana, ya, dengan mengatakan bahwa Hana itu sudah dikutuk Tuhan, bahwa Hana itu tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak memiliki anak. Ya. Coba kita bayangkan bahwa keluarga ini sangat menempuh jarak yang sangat jauh ke Shilo untuk pergi ke bait suci. Ya, dikatakan bahwa mereka harus menempuh
jarak 16 km untuk berjalan kaki. Tentu ini sangat melelahkan. Dan ketika Hana menghadapi tekanan, ejekan, hinaan dari penina, ya, di mana dia juga sangat lelah dalam perjalanan, ini sangat-sangat menyakitkan. Tetapi penina tidak peduli bahwa dia sedang beribadah atau setelah melakukan ibadah. Ini berarti penina tidak peduli lagi untuk memuliakan Tuhan. Justru dia sudah memuliakan dirinya sendiri. Ya, ketika dia memiliki anak, sedangkan Hana tidak. Barangkali boleh kita katakan ini berulang secara terus-menerus. Di ayat 1, pasal 1 ayat 7 dikatakan ini terjadi setiap tahun. Ya. Provokasi penina menjadi penghinaan yang lebih menyakitkan. Boleh, tentu kita tahu posisi Hana ini boleh saja sama seperti Ayub yang tidak berdosa tetapi dituduh oleh sahabat-sahabatnya melakukan dosa sehingga Allah menghukumnya. Sangat luar biasa, ya, bagaimana Hana merespon sikap penina ini. Dia adalah wanita yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sama sekali dia tidak pernah membalas perkataan, hinaan, ejekan, ataupun tekanan yang disampaikan oleh penina. Ya. Meskipun di ayat sebelumnya dikatakan Elkana menghibur Hana, tetapi kita tahu itu bukan menjadi jalan keluar ataupun solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini berarti Hana dalam tekanan yang sangat berat. Dikatakan di ayat 10, dengan hati yang sangat pedih, dia berdoa, dia menangis, dia terisak kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Eli mengatakan kepada Hana bahwa dia sedang mabuk, ya, dia sedang mabuk. Padahal dia secara totalitas berdoa kepada Tuhan. Barangkali dia tidak peduli lagi bagaimana gayanya, ya, sehingga Eli mengatakan dia sedang mabuk. Padahal yang terjadi sebenarnya dia sedang terisak bersungguh-sungguh berdoa, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan penderitaannya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa dia bernajak. Di ayat 11 katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan segenap hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dalam doanya dia bersumpah, dalam doanya dia bernajar. Ini dikatakan najar kenaziran, ya. Barangkali kita langsung mengingat salah satu tokoh Alkitab, ya, yakni hakim Israel Simson, dikatakan juga sebagai nazir, yakni orang yang diasingkan bagi Allah sejak lahir. Ya. Pada waktu itu pemahaman orang Yahudi, mereka percaya bahwa apapun yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dibajak, dicukur adalah milik Tuhan. Ini juga terjadi pada Simson. Ketika Delila bertanya di mana rahasia kekuatannya, maka setelah rambut dicukur sama dengan ladang setelah dibajak, tidak lagi ada hubungannya dengan Allah. Maka ia tidak lagi milik Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa. Ketika Hana selesai berdoa, apa yang terjadi? Di ayat 18 dikatakan bahwa mukanya tidak muram lagi dan mau makan. Ada perubahan
yang sangat luar biasa ketika menumpahkan unek-uneknya. Perubahan secara luar biasa ketika dia menyampaikan apa yang dalam hatinya, penderitaannya kepada Allah. Ada kekuatan baru dari yang menangis, terisak-isak, tidak mau makan. Dia bersemangat. Dikatakan bahwa mukanya tidak muram lagi, tetapi dia sudah mau makan. Inilah keluar biasaan doa mengubah hidup orang percaya, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Ada beberapa sikap yang sangat istimewa dari Hana ini yang harus kita teladani. Yang pertama dikatakan bahwa Hana itu sangat mengenal Tuhan. Kenapa Hana mau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan? Kenapa Hana mau begitu mempercayai Tuhan? Kenapa Hana tidak membalas sikap Penina, tetapi justru dia menyampaikannya kepada Tuhan? Adalah karena Hana benar-benar mengenal Tuhan. Ya, dikatakan bahwa Hana menyaksikan bahwa Tuhan Allah itu adalah pemilik pengetahuan yang sempurna. Hana menyaksikan bahwa Allah itu memiliki kuasa yang tidak ada duanya, yang tidak terkalahkan. Hana juga menyaksikan, mengatakan bahwa Allah adalah gunung batu satu-satunya. Ini adalah pengenalan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Dia menyerahkan tekanan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, kita lihat dari sikap Hana ini, bahwa permintaan Hana dalam doanya bukan untuk menyombongkan diri. Bahwa permintaan Hana dalam doanya bukan untuk membalas sikap dari Penina, tetapi sangat luar biasa bahwa permintaan doa yang dia sampaikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya bahwa nazar, sumpah daripada Hana ini bukanlah hanya omongan belaka, tetapi kita tahu bahwa selanjutnya ketika Allah menjawab doa dari Hana, ya, memberikan Samuel, maka itu benar dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita juga meneladani sikap daripada Hana ini. Dia tidak pernah membalas perbuatan Penina. Ya. Dia tidak membalas cacian, makian, ya, hinaan yang dia terima daripada Penina. Tetapi justru kita boleh mengatakan dia memaafkannya. Ya. Karena apa? Karena mereka bisa hidup dari tahun ke tahun bersama kembali, beribadah kembali kepada Tuhan di bait suci. Ya, ini yang sangat luar biasa yang harus kita tanamkan juga di dalam kehidupan kita. Ya. Sangat berbeda ketika dalam kehidupan sehari-hari kita katakan, satu kali kau sakiti masih kumaafkan, dua kali kau sakiti masih kumaafkan, tapi jangan coba untuk ketiga kali. Ada juga orang yang mengatakan jangan bangunkan singa yang sedang tidur. Ini menunjukkan sikap yang membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Sangat berbeda karakter daripada Hana ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus meneladani sikap Hana ini. Dia adalah wanita yang sabar. Dia adalah wanita yang mengandalkan Tuhan. Dia adalah wanita yang menepati janjinya, sehingga Allah menyayanginya.
Apapun pergumulan hidup kita, terus meneruslah. Jangan berhenti berdoa. Supaya kita kuat dan memiliki semangat baru. Terus meneruslah berdoa dengan sungguh-sungguh. Memohon belas kasih Allah untuk segera memusnahkan COVID-19 ini. Semua wanita secara khusus, perempuan HKBP Taman Mini, harus hidup di dalam doa. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ketika firman Tuhan mengingatkan kami melalui karakter Hana, melalui teks yang sudah kami terima pada hari ini. Hana sebagai wanita yang sabar, wanita yang kuat. Hana yang senantiasa bergaul, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dalam Kau bentuk hati dan pikiran kami semuanya untuk meneladani sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Hana. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap pergumulan kehidupan mereka yang telah disampaikan dalam doa-doanya. Biarlah Tuhan memberikan jawaban yang terindah. Sehingga mereka tetap semangat, kuat, penuh sukacita dalam kehidupan keluarga masing-masing. Secara khusus semua seksi perempuan, biarlah Tuhan pakai mereka lebih lagi dalam setiap rumah tangga mereka, untuk mendidik anak-anak mereka, untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik, opung yang baik, sahabat yang baik dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, secara khusus untuk saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan pulihkan kehidupan mereka, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah semua keluarga. Kami masih melanjutkan acara kami ini nantinya dengan diskusi. Biarlah Tuhan menyertai setiap rencana-rencana kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 487 ayat sada dohot ayat 2. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.